Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal dari Sistem Informasi B 2022 dengan NIM 2209116091. Di kesempatan kali ini dalam UAS Algoritma dan Struktur Data atau ASD, saya akan menjelaskan beberapa pembahasan tentang apa itu algoritma, struktur data, sequential selection and looping, sequential search and binary search, dan algoritmatry. Untuk pertama kita akan membahas apa itu algoritma. Kalau algoritma itu rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang rumit yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kelompok masalah komputasi tertentu. Eh, Kalau menurut saya, algoritma adalah langkah-langkah terstruktur yang digunakan untuk memecahkan masalah. Ada juga algoritma dapat merubah serangkaian instruksi atau aturan yang harus diikuti untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada manfaat mempelajari algoritma, yaitu mempermudah membuat program yang dapat menyelesaikan masalah tertentu. Biasanya digunakan untuk berulang-ulang kali menyelesaikan suatu permasalahan. Eh, ada juga, menurut saya, algoritma membantu seperti mengembangkan keterampilan dalam merancang solusi permasalahan yang efisien, secara efisien. Dan ada juga membantu dalam memahami dan memecahkan masalah secara sistematis. Jadi itu seperti mempunyai sistem yang terurut. Jadi kita mempelajari algoritma itu bisa seperti dari menentukan apa yang harus dipecahkan pertama kali sampai suatu permasalahannya itu selesai. Kalau contoh implementasinya, di sini saya ada algoritma pengaturan untuk mengurutkan data, baik itu dari terendah ataupun tertinggi. Dan ada juga algoritma pencarian atau search. Algoritma yang menerima sebuah argumen kunci dan dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekam dengan kunci tersebut. Selanjutnya ada struktur data. Struktur data adalah cara atau metode untuk mengorganisasi dan menyimpan data dalam komputer atau sistem komputasi lainnya. eh, Cara menyimpan dan mengatur data secara struktur pada sistem komputer atau pangkalan data sehingga lebih mudah diakses secara teknis, data dalam bentukan angka, huruf dan simbol, dan lainnya. Ini diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Kalau manfaat struktur data, lebih mudah menyimpan dan mengatur data secara efisien dan terorganisasi. Eh, Memudahkan dalam menyimpan dan mengatur data efisiensi dan terorganisir. Juga dalam kemudahannya dalam proses pembuatan program dan juga meningkatkan efektivitas dan kualitas algoritma. Contoh implementasinya di sini saya mengambil array, menyimpan elemen data dengan tipe data yang sama dan mempertahankan beberapa nama variabel menggunakan satu nama. Di sini juga ada definisi dari sequential, selection, dan looping. Sequential itu deretan sederetan instruksi atau aksi yang akan dilaksanakan atau dieksekusi oleh komputer berdasar urutan penulisnya. Eh, ada selection juga, eh, mekanisme aliran instruksi atau instruction flow, di mana suatu instruksi akan dikerjakan jika kondisi tertentu dipenuhi. Juga selection, definisi selection itu juga konsep dalam pemrograman yang menggunakan program untuk memilih jalur eksekusi berdasarkan kondisi diberikan dengan menggunakan pertanyaan kondisional seperti if else atau switch case. Pertanyaan kondisional ini memungkinkan program untuk menjalankan eksekusi yang berbeda tergantung pada nilai dan keadaan yang diperiksa. Dan juga ada looping di sini. Looping adalah konsep dalam pemrograman yang memungkinkan untuk mengulang eksekusi blok tertentu. Pernyataan atau instruksi yang diberikan kepada komputer agar ia melakukan sesuatu, entah itu memproses data, menampilkan data, atau yang lainnya secara berulang. Jadi looping ini
seperti mengulang-ulang. Apa itu sequential dan binary search? Kalau sequential search adalah metode pencarian data yang sudah terurut maupun acak. Contohnya, jika kita ingin menggunakan kamus untuk mencari kata-kata dalam bahasa Inggris eh, yang belum diketahui terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dan juga ada binary search adalah algoritma pencarian untuk data yang terurut. Contohnya, sebuah pempermainan tebak-tebakan di mana seseorang pemain harus menebak sebuah bilangan bola positif yang dipilih oleh pemain lainnya di antara satu dan n dengan memanfaatkan jawaban pertanyaan berupa iya atau tidak. Dalam sequential search, pencarian membandingkan elemen dalam urutan sequential, elemen dicari ditemukan atau seluruh himpunan data telah diperiksa. Contohnya ini kayak seperti ada 9, 1, 5, 2, 7, 6, dan 11. Jadi kita harus mencari angka yang ada di tengahnya. Misalnya angka 7 deh gitu. Di sini juga ada, maaf tadi, ada binary search. Binary search adalah algoritma pencarian yang efisien untuk mencari elemen tertentu dalam himpunan data yang terurut. Cara cara kerjanya, pastikan himpunan data terurut. Binary search hanya berfungsi dengan baik pada himpunan data yang terurut secara menarik atau ascending, ataupun menurun dan descending. Tentukan batas awal dan batas akhir tentang pencariannya. Awal batas awal adalah indeks pertama dari himpunan data dan batas akhir dalam indeks terakhir. Hitungan indeks tengah rentang pencariannya dengan rumus batas awal ditambah batas akhir. Dua, bandingkan elemen tengah dengan elemen yang dicari. Jadi jika elemen tengah sama dengan elemen yang dicari, maka pencariannya berhasil. Eh, Kembalikan dari indeks elemen tersebut, jika elemen tengah lebih besar dari elemen yang dicari, maka pencarian yang akan dilakukan pada setengah bagian kiri himpunan data. Perbarui batas akhir menjadi akan dilakukan pada setengah kanan himpunan data. Perbarui batas awal mencari indeks tengah plus satu dan ulangi langkah ketiga. Ulangi langkah ketiga dan empat sampai elemen yang dicari ditemukan atau rentang pencarian menjadi kosong. Maka jika rentang pencariannya kosong, maka elemen yang dicari tidak ada dalam himpunan data. Ini juga ada contoh binary search-nya. Ada juga binary heap. Eh, Binary pada struktur data berbasis pohon biner yang memiliki beberapa sifat khusus. Secara khusus, binary heap merupakan implementasi dari struktur data heap yang digunakan untuk mempertahankan sifat urutan terurut atau partial order pada elemen-elemennya. Cara kerjanya, binary heap biasanya diimplementasikan sebagai array satu dimensi, di mana elemen pertama indeks 0 digunakan sebagai root heap. Untuk elemen pada indeks 1, indeks i, elemen anak kiri berada pada indeks 21A dan elemen anak kanan berada pada indeks 21A. Contohnya seperti ini. Eh, Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.